Oke, pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Serta pelaku pasar uang adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana atau modal, maupun pihak-pihak yang menanamkan dana atau investasi dalam pasar uang. Pelaku dalam pasar uang terdiri dari bank sentral seperti Bank Indonesia, lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank komersial, yayasan, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, perantara dagang efek atau broker dan dealer, serta lembaga keuangan lainnya maupun individu masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar uang dan juga produk dari pasar uang itu sendiri. Oke, yang pertama kita mulai fungsi pasar uang, antara lain sumber pembiayaan, instrumen investasi. Pemilik modal dapat mengarahkan dananya ke pasar uang sehingga uang dapat beredar di masa depan dan bahkan memperoleh suatu keuntungan. Kegiatan ini disebut juga dengan investasi. Selanjutnya, menjaga stabilitas ekonomi, mempermudah pembiayaan dana. Produk dari pasar uang: sertifikat Bank Indonesia, surat berharga komersial atau surat utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, dan yang terakhir ada deposito. Pasar modal adalah suatu sistem perdagangan yang digunakan untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif. Pasar modal bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh modal dengan menjual surat-surat berharga kepada investor, dan sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan dengan potensi keuntungan jangka panjang. Yang kedua yaitu fungsi dari pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi sebagai indikator keadaan ekonomi suatu negara dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan harga instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelaku yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan surat-surat berharga di pasar modal untuk memperoleh pendanaan atau modal. Emiten bisa berupa perusahaan swasta atau badan usaha milik negara. Yang kedua yaitu investor. Investor adalah individu atau institusi yang berinvestasi dalam instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Mereka dapat membeli saham, obligasi, atau instrumen derivatif dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Yang ketiga yaitu broker. Broker adalah perantara atau pialang yang memfasilitasi transaksi di pasar modal. Mereka melakukan transaksi atas nama klien mereka dan menerima imbalan dalam bentuk komisi atau biaya transaksi. Yang keempat yaitu dealer. Dealer adalah perantara yang membeli dan menjual surat-surat berharga di pasar modal untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak hanya bertindak sebagai perantara seperti broker, tetapi juga sebagai pembeli dan penjual aktif. Yang kelima yaitu underwriter. Underwriter adalah lembaga keuangan yang membantu emiten untuk menjual surat-surat berharga baru di pasar modal. Dengan menjamin pembelian surat berharga tersebut, mereka bertindak sebagai penghubung antara emiten dan investor dan membantu memastikan keberhasilan penjualan surat-surat berharga. Yang keenam yaitu regulator. Regulator adalah badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di pasar modal. Mereka memastikan bahwa pasar modal berjalan secara adil, transparan, dan aman bagi para pelaku. Yang keempat yaitu lembaga yang terkait dalam pasar modal. Yang pertama adalah bursa efek. Bursa efek adalah tempat di mana surat-surat berharga diperdagangkan secara teratur dan diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, lembaga yang mengatur bursa efek adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi di pasar modal. Yang ketiga yaitu rating agency. Rating agency adalah lembaga yang memberikan penilaian atau rating terhadap surat-surat berharga dan perusahaan yang menerbitkannya.
Penilaian tersebut mencakup resiko kredit, likuiditas, dan kualitas manajemen yang mempengaruhi harga dan daya tarik surat berharga di pasar modal. Yang keempat yaitu Asosiasi Pasar Modal. Asosiasi Pasar Modal adalah lembaga yang mewakili kepentingan dari pelaku pasar modal, seperti broker, dealer, dan investor. Di Indonesia, Asosiasi Pasar Modal adalah Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau APEI.